Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul untuk mempresentasikan mengenai akuntansi agen, cabang, dan pusat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya, hingga kepada kita sebagai umatnya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada dosen kita, Ibu Anissa Nur Fatimah, karena berkat beliau, kita semua dapat sampai di hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan mengenai kelompok 5. Kelompok 5 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Isdiar Intisar, dengan NPM C101-990. Ada Sylvia Syaharani dengan NPM C101-991, ada Risma Hermawati dengan NPM C101-996, dan ada Amelia Restu dari C101-90236. Kami dari kelompok 5 kelas AKL C. Boleh dilanjut. Pada siang hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai akuntansi agen, cabang, dan pusat dari toko Kartika Sari. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberitahu dulu mengenai latar belakang Kartika Sari ini. Kartika Sari berdiri sejak tahun 1975. Dari seorang ibu yang sangat antusias membuat berbagai macam kue dari rumahnya. Semula, ia hanya membuat kue-kue sederhana, seperti bolu kukus, kue lapis, dan beberapa kue rumahan lainnya. Pada tahun 1984, tercetuslah ide untuk menamai bisnis ini, yaitu Kartika Sari. Sejak itu, bisnis ini berkembang dan mulai dikenal, terutama di kota Bandung. Perjalanan Kartika Sari menjadi trademark Bandung tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ratnawati Purnomo, sang pionir, terus berkreasi untuk memanjakan mulut para pelanggannya. Hingga memasuki tahun 1986, ia mencoba menawarkan produk pisang bolen. Terbukti hingga saat ini, tanggapan konsumen sangat luar biasa. Rasa pisang bolen Kartika Sari yang sangat pas di lidah membuat penikmatnya sangat ketagihan. Kabar dari mulut ke mulut pun membuat pisang bolen khas Kartika Sari dengan cepat menjadi buah bibir di kota Bandung. Sampai-sampai sebelum pisang bolen keluar dari oven, pemesannya sudah rela antri. Kemudian, kekuatan dari mulut ke mulut inilah yang menciptakan trademark bahwa belum afdol kalau ke Bandung belum beli Kartika Sari. Para wisatawan dari pelosok Nusantara maupun mancanegara pasti tidak lupa mengunjungi Kartika Sari untuk sekedar mencoba dan membeli buah tangan untuk sanak saudara mereka. Dan hingga saat ini Kartika Sari memiliki 7 cabang, 1 kantor pusat, dan sangat banyak agen yang tersebar di seluruh Indonesia seperti di Jakarta, di Bogor, di Sumatera, dan lain-lain. Izinkan saya untuk masuk ke materi mengenai perbedaan dari cabang dan pusat dari segi laporan keuangan. Untuk cabang sendiri, laporan keuangannya itu dibuat secara terpisah dari masing-masing cabang untuk laporan internal yang akan dilaporkan ke pusat. Lalu nanti pusat akan mendapatkan masukan mungkin dari apa yang harus dijadikan evaluasi atau yang dijadikan tambahan untuk meningkatkan penjualan atau mutu dari cabang-cabang yang terdapat di Kota Bandung dan Cimahi.
Sebelumnya untuk Kartika Sari sendiri ini memiliki pusat di Jalan Cicendo dan memiliki 7 cabang yang tersebar di Indonesia, di Bandung, dan 1 cabang yang ada di Cimahi. Nanti laporan keuangan dari cabang itu akan disatukan menjadi laporan konsolidasi oleh kantor pusat. Sebetulnya baik cabang dan pusat sendiri ini memiliki laporan keuangannya masing-masing, dikarenakan baik cabang maupun pusat membuat persediaan atau aset dan lain-lain itu secara masing-masing. Berbeda dengan agen, apabila agen sendiri itu jadi tidak membuat persediaan sendiri, tidak memiliki aset yang diberi oleh kantor cabang dan pusat. Mereka hanya menjadi perantara untuk menjual produk dari Kartika Sari. Oleh karena itu, dari agen sendiri itu tidak membuat laporan keuangan, melainkan laporan keuangannya itu dibuat oleh cabang atau pusat, tergantung dari mana agen tersebut mendapatkan produk Kartika Sari ini. Agen hanya membuat laporan keuangan bagi transaksi yang terdapat di dirinya sendiri. Karena biasanya untuk agen sendiri itu tidak hanya menjual satu produk. Mungkin dari agen yang di Jakarta itu bisa saja menjual produk dari Kartika Sari, lalu ada produk dari Amanda gitu. Jadi untuk agen sendiri itu tidak memproduksi produk itu sendiri. Boleh ke yang selanjutnya. Untuk perbedaan mengenai agen, cabang, dan pusat akan lebih dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada ilustrasi yang di mana ada agen, pusat, dan cabang. Yang pertama, di sini ada agen yang berlokasi di Kabupaten Banten, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh rekan saya, Istihar, bahwa agen ini ruang lingkupnya sangat sempit karena tidak hanya menjual satu produk saja, tetapi menjual barang lebih dari 3 produk. Kemudian, dari sistem akuntansi agen tidak melakukan pencatatan dari mulai transaksi, harus di jurnal, dan masuk ke buku besar. Jadi, fungsi agen di sini hanya menjual produk saja dan membuat laporan keuangan yang dibikin khusus, laporan keuangan yang dimana sesuai dengan kondisi keuangan yang mereka alami pada periode tertentu. Biasanya, agen menjual produk itu harganya sama dengan harga pusat. Jadi, tidak ada pembeda antara harga di pusat dan harga di cabang. Lalu, bagaimana agen mendapatkan benefit atau keuntungan? Jadi, agen mendapatkan keuntungan itu berupa bonus yang diterima agen terhadap transaksi jual beli yang sudah dilakukan oleh agen tersebut. Kemudian, bukti transaksi apa bahwa agen telah menerima barang dari pusat? Nah, biasanya agen menerima bukti transaksi berupa nota yang dimana isinya tuh bahwa agen tersebut sudah menerima barang sekian banyaknya. Kemudian agen juga memiliki ciri khas yaitu adanya keterangan, alamat, logo, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pusat dan cabang. Jadi pada dasarnya cabang cakupan operasinya lebih luas dan laporannya lebih lengkap. Kemudian cabang dan pusat biasanya memiliki aset masing-masing. Salah satu contohnya, pusat mempunyai mesin kasir dan secara otomatis setiap cabang juga mempunyai mesin kasir masing-masing. Kemudian, cabang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan transaksi dan membuat laporan sendiri. Jadi, pada intinya, kalau misalnya cabang mau melakukan transaksi, tidak perlu melaporkan ke pusat terlebih dahulu. Kalau misalnya cabang mau melaporkan ke pusat terlebih dahulu, maka akan memperlambat transaksi tersebut. Kemudian setelah cabang membuat laporan keuangan sendiri, maka cabang melaporkan ke pusat dan pusat menggabungkan laporan tersebut menjadi satu pada akhir periode.
Setelah digabungkan antara laporan keuangan cabang dan pusat, maka pusat melaporkan ke Bursa Efek Indonesia. Dan laporan keuangan yang sudah dipublish di Bursa Efek Indonesia, maka bukan laporan keuangan sendiri, melainkan laporan keuangan yang sudah digabungkan. Lalu, pada struktur organisasi dan kegiatan pada cabang biasanya tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke kantor pusat. Jadi pada intinya, kalau misalnya agen itu tidak harus memiliki modal yang cukup banyak, tetapi kalau misalnya pusat dan cabang itu, mohon maaf, tetapi kalau misalnya cabang harus memiliki modal yang cukup besar dikarenakan harus menyewa ruko dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya ada salah satu kasus, misalnya agen ini menjual bolu Kartikasari, kemudian ada yang membeli produk tersebut. Nah, yang membeli produk tersebut itu orang tersebut itu menjual lagi ke konsumen lain. Nah, maka dari itu orang yang sudah membeli produk dari agen dan menjual lagi ke orang lain, maka orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai agen. Malah orang tersebut dikatakan sebagai reseller. Jadi dalam kasus ini ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama ada pusat, agen, dan reseller. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai kasus. Baik, yang selanjutnya kita langsung masuk ke kasusnya. Di sini ada beberapa contoh transaksi. Yang pertama itu Kartikasari mendapatkan transfer kas dari kantor pusat itu sebesar 100 juta. Juga mendapatkan transfer peralatan dan perabotan kantor senilai 200 juta ke cabang Buah Batu. Di transaksi kedua, itu kantor pusat dan cabang Buah Batu membeli persediaan, di mana masing-masingnya sebesar 350 juta dan 30 juta dari pihak eksternal secara kredit. Transaksi yang ketiga, itu ada Kartikasari Pusat memperoleh persediaan dengan harga 20 juta dan mengirimkan ke cabang Buah Batu dengan tagihan sebesar 25 juta. Yang transaksi terakhir itu ada cabang Buah Batu menjual 75% persediaan yang ditransfer Kartikasari Pusat pada poin di atas kepada pihak eksternal. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Jadi sebelum suatu kantor pusat dan cabang membuat suatu laporan keuangan itu, mereka saling membuat jurnal umum mengenai transaksi-transaksi yang terjadi baik di pusat maupun cabang. Di sini saya akan membahas mengenai jurnal umum dari kantor pusat dan juga cabang. Yang pertama, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, transaksi pertama itu kan Kartikasari mendirikan cabang, itu sudah mentransfer kas sebesar 100 juta. Dan sebagai tambahannya itu, kantor pusat juga mentransfer peralatan dan perabot kantor 100 juta ke cabang Buah Batu. Sehingga jurnal yang terdapat di kantor pusat itu adalah investasi di cabang Buah Batu sebesar 300 juta dan di kas sebesar 100 juta dan peralatan sebesar 200 juta. Lalu, jurnal di kantor cabang itu terdapat kas sebesar 100 juta, peralatan sebesar 200 juta, serta di kreditnya kantor pusat sebesar 300 juta. Di kantor pusat itu terdapat investasi, kenapa? Karena kantor pusat nanti akan mendapatkan manfaat dari apa yang telah ditransferkan dari kantor pusat ke cabang. Sehingga di jurnalnya itu diakui sebagai investasi. Nah, di kantor cabang ditutup oleh kantor pusat karena peralatan atau kas yang terdapat di cabang itu mendapatkan dari kantor pusat, sehingga untuk jurnalnya ditutup oleh kantor pusat. Lalu untuk transaksi yang keduanya,
di kantor pusat dan cabang Buah Batu itu kan membeli persediaan masing-masing sebesar 350 juta dan 30 juta dari pihak eksternal secara kredit. Nah, di sini ada persediaan sebesar 350 juta dan utang dagang sebesar 350 juta. Karena di sini kantor pusat dan cabang itu saling membeli persediaan masing-masing. Jadi tidak ada sangkut pautan antara kantor pusat dan kantor cabang. Sehingga di jurnalnya pun berbeda nominalnya. Meskipun sama persediaan tuh utang dagang, tetapi nominalnya berbeda. Kalau di kantor pusat itu persediaan sebesar 350 juta, tuh utang dagang sebesar 350 juta, dan di cabang itu persediaannya sebesar 30 juta, dan utang dagangnya sebesar 30 juta. Karena yang tadi sudah saya jelaskan juga, karena kantor pusat dan cabang itu membeli persediaannya masing-masing, jadi tidak ada sangkut pautan antara pusat dan cabang. Lalu yang di transaksi keempat itu Kartika Sari memperoleh persediaan dengan harga 20 juta dan mengirimkan ke cabang Buah Batu dengan tagihan sebesar 25 juta. Jadi pusat itu kan memperoleh persediaannya 20 juta, sementara mengirimkan ke cabangnya itu sebesar 25 juta, sehingga ada laba yang belum terrealisasi, yaitu sebesar 5 juta. Sehingga jurnal di kantor pusatnya itu adalah investasi cabang Buah Batu sebesar 25 juta, di kreditnya persediaan sebesar 20 juta, dan laba antar perusahaan yang belum terrealisasinya itu sebesar 5 juta. Lalu di kantor cabangnya itu terdapat jurnal persediaan dari kantor pusat sebesar 25 juta dan di kreditnya itu kantor pusat sebesar 25 juta. Lalu yang terakhir itu ada transaksi di mana cabang itu menjual 75% persediaan dan ditransfer Kartika Sari Pusat pada poin di atas, jadi poin yang sebelumnya. Jadi untuk jurnalnya itu di kantor pusat, laba antar perusahaan belum terrealisasi sebesar 3.750.000 dan laba cabang Buah Batu sebesar 3.750.000. 3.750.000 ini dari perhitungan yang cabang Buah Batu itu kan menjual 75%, sehingga 75% dikali dari laba yang belum terrealisasi sebesar 5 juta, sehingga menghasilkan laba yang terrealisasinya itu 3.750.000. Laba yang sudah terrealisasi ini kan karena pihak cabang sudah menjual ke pihak eksternal, sehingga adanya laba yang sudah terrealisasi. Nah, jadi setelah pembuatan jurnal umum, baik dari kantor pusat ataupun cabang, nanti mereka akan membuat laporan keuangan yang terpisah terlebih dahulu, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah kantor pusat dan kantor cabang melakukan penjurnalan terhadap transaksi-transaksi yang terjadi, baik di kantor pusat maupun kantor cabang, maka dilakukan penjurnalan, yaitu ada penjurnalan eliminasi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Perbedaan dari ketiga jurnal itu adalah yang pertama, jurnal penyesuaian mengakui hal yang harus diketahui berdasarkan periode yang sudah terjadi. Sedangkan penutup mengakui semua akun-akun yang bersifat sementara atau temporer. Penutup penjualan, karena kalau untuk closing itu konsepnya harus berlawanan dengan saldo normal. Untuk penjualan sendiri, saldo normal dikredit sehingga saat di closing, beban saldo normal itu didebit. Menutup atas laba beban harus menutup laba pusat. Jurnal eliminasi dibuat karena ketika baik pusat maupun cabang, masing-masing itu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan cabang dan pusat itu nantinya akan digabung, sehingga pusat membuat laporan khusus internal dan kantor cabang pun membuat laporan khusus internal. Nanti ketika kantor cabang sudah membuat laporan internal itu, maka mereka akan melaporkan ke kantor pusat. Dan kantor pusat akan menggabungkan laporan-laporan yang telah dibuat oleh kantor cabang
untuk digabungkan dan akan diberitahu untuk kepada pihak-pihak eksternal. Yang pihak eksternal dapat melihatnya di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk menghindari pengakuan ganda juga, maka dibuatnya jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini tuh mengeliminasi laba antar perusahaan, laba yang telah terrealisasi, laba yang belum terrealisasi, dan HPP persediaan akhir. Maka setelah semua penjurnalan itu dibuat, dan terbuatlah laporan keuangan yang tadi sudah dijelaskan juga, yang akhirnya kantor pusat membuat laporan konsolidasi atau laporan gabungan antara pusat dan cabang, sehingga ketika nanti laporan yang ada di Bursa Efek itu tidak adanya laporan ganda, karena sudah adanya penjurnalan sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pembuatan PowerPoint atau dalam presentasi, apabila ada kata-kata yang kurang baik atau tidak pantas untuk diucapkan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.